Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abizar Kurniawan Susilo dengan NPM 202243501130. Di sini saya akan mendemokan software tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kelayakan Kredit Nasabah Cash Cepat menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Sebelum kita memulai programnya, kita aktifkan dulu SMPP-nya, yaitu Apache dan MySQL. Lalu kita masukkan username-nya, kita masukkan password-nya, kita login. Begini tampilan dari dashboard-nya. Di role access ini karena role access ini role access admin, jadi hanya data utama dan data perhitungan saja yang bisa digunakan. Di data utama ada data nasabah, data pengajuan, data kriteria, lalu ada data penilaian nasabah. Data nasabah ini kita bisa menginput nasabah yang baru, kita input semua di sini. Lalu di sini juga ada data nasabah yang sudah terinput sebelumnya. Misalnya kita input nasabah baru, kita buat di tanggal tahun 2000, tanggal 18 Agustus. Kita masukkan jenis kelaminnya laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Mawar. Kita buat nomor teleponnya, kita buat tanggal pendaftaran di tanggal hari ini. Kemudian kita simpan, data berhasil disimpan, yang mana akan masuk ke sini atas nama Ani. Di sini juga kita bisa ubah, hapus, dan ada file export Excel-nya. Di sini juga ada pencarian fitur data nasabahnya, yang mana kita bisa mengetik datanya, lalu akan muncul nama Ani di sini. Habis itu kita keluar. Lalu ada data pengajuan. Di sini adalah menginput data pengajuan nasabahnya. Misalnya kita input data nasabah baru Ani, jumlah pengajuannya 15 juta. Tenornya 3 bulan, yang mana cicilan per bulannya otomatis akan muncul 5 juta per bulan. Lalu kita masukkan tanggal pengajuannya hari ini. Lalu kita simpan. Data berhasil disimpan, yang mana akan muncul di sini dengan ada pada pengajuannya juga. Lalu ada kode nasabah, lalu ada nama nasabahnya, jumlah pengajuan, tenor, cicilan per bulan, dan tanggal pengajuannya. Lalu kita bisa ubah, ada ubah juga, bisa hapus. Kita bisa ekspor file Excel-nya juga. Lalu ada pencarian fitur datanya juga. Lalu kita keluar lagi, di sini ada data, masuk lagi ke data kriteria. Data kriteria ini sudah terinput, yang mana kriteria di sini ada 10, yaitu penghasilan, jenis pekerjaan, jumlah tanggungan, riwayat kredit, usia nasabah, status pernikahan, lama bekerja, kepemilikan tempat tinggal, jumlah pinjaman, kemampuan bayar cicilan. Di sini juga bisa hapus, lalu ubah. Kita keluar, kita masuk ke data penilaian nasabah. Di sini nasabah dinilai dengan lengkap dengan data-data yang diperoleh dari kredit analis. Sebenarnya kita masukkan nasabah baru Ani dengan penghasilan 10 juta, jenis pekerjaannya pegawai negeri, jumlah tanggungan tidak ada, riwayat kreditnya baik, usianya 26 sampai 35 tahun, status menikah karena belum punya anak jadi belum menikah. Lama bekerja 4 sampai 5 tahun. Status tempat tinggal kos atau sewa bulanan. Jumlah pinjamannya karena tadi 15 juta, kita bikin di 10 sampai 20 juta. Kemampuan bayar cicilannya 21 sampai 31% dari penghasilan. Kemudian tanggal penilaiannya kita buat misalnya di hari ini. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Lalu akan muncul di sini. Kita akan muncul di sini untuk data Ani. Kita bisa juga ubah, hapus. Lalu ada file ekspornya juga.
Lalu kita keluar, kita masuk ke proses perhitungan SAW-nya. Di sini adalah proses perhitungan SAW yang dimana kita bisa hapus dulu sebelumnya. Lalu kita normalisasi dulu nilainya, kita ranking. Lalu akan muncul hasil perankingannya. Untuk nama Ani tadi ya muncul di Untuk nama Ani muncul di ranking 64 dengan status layak dengan nilai preferensi 0,7667. Di sini juga kita bisa ekspor file Excel-nya. Kita keluar. Untuk di role access admin ini hanya itu saja yang bisa diperlihatkan, data utama lalu perhitungan. Untuk selanjutnya kita masuk ke role access SPP. Kita masukkan username-nya, lalu passwordnya, login. Untuk di role access SPP ini kita bisa melihat di data analitikal laporan, lalu laporannya. Di data analitikal ini akan muncul total data per bulannya. Kita bisa lihat per bulannya, misalnya di bulan Juli Juli dari tanggal 1 sampai di hari ini misalnya, kita tampilkan ada total 39 data, 32 layak dan 7 tidak layak. Kita juga bisa melihat data per bulannya. Misalnya kita buat Juli di data itunya, lalu kita bikin tanggal 31 Juli, kita tampilkan di bulan Juli di tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli total datanya ada 38, layaknya ada 31, tidak layaknya ada 7. Di sini juga ada diagramnya yang menunjukkan layak dan tidak layaknya. Lalu kita keluar. Lalu di sini ada laporannya. Di laporan di sini ada laporan data nasabah. Di laporan data nasabah ini akan muncul semua data nasabahnya. Semua data nasabah akan muncul. Lalu sini juga ada tanggal update-nya Jumat 14 Agustus. Oh ya, di laporan data nasabah tadi untuk nasabah yang baru juga muncul. Atas nama Ani muncul. Lalu di laporan data nasabah juga kita bisa melihat tanggal pendaftarannya. Misalnya tadi di tanggal 14 Agustus. Kita lihat hanya satu orang yang daftar di hari ini atas nama Ani tadi. Lalu sini juga ada periodenya 14 Agustus sampai 14 Agustus. Kita juga bisa melihat per bulan. Misalnya dari bulan Juli tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Karena tidak ada, kita buat misalnya di tanggal Mei 1 Mei sampai tanggal Mei 31. Nah, di sini ada di bulan Mei, nasabah di bulan Mei. Sudah ada periodenya 1 Mei 2026 sampai 31 Mei 2026. Lalu ada laporan data kriterianya. Data kriterianya yang tadi ada laporannya di sini. Di sini juga bisa menyimpan by PDF, juga bisa menyimpan by PDF. Lalu kita masuk ke laporan penilaian nasabah. Di laporan penilaian nasabah ini kita juga bisa filter berdasarkan semua data penilaian, berdasarkan waktu, berdasarkan penilaian by nasabah. Semua data penilaian akan muncul semua penilaian nasabahnya dari awal sampai akhir. Lalu di penilaian nasabah selanjutnya berdasarkan waktu, misalnya di bulan Mei tanggal 1 sampai dengan Mei tanggal 31. Oke. Untuk di bulan Mei hanya ada segini. Lalu di laporan penilaian nasabah kita juga bisa melihat berdasarkan nasabah. Misalnya atas nama Ani. Contohnya atas nama Ani.
Kita bisa lihat Ani. Di sini akan muncul semua data nasabahnya, lalu kriteria penilaiannya akan muncul, lalu juga akan muncul nilai preferensinya dan status kelayakannya. Juga ada tanggal dan harinya juga. Lalu ke penilaian nasabah lagi, dan di sini juga ada hasil penilaian kelayakannya yang dimana akan muncul semua kriteria penilaiannya. Lalu ada tanggal penilaian, nilai preferensi dan status kelayakan. Lalu selanjutnya ada di laporan evaluasi nasabah. Di sini semua laporan data evaluasi nasabahnya, analisa nasabah akan muncul semua. Di sini juga ada evaluasi analisa kelayakannya, yang mana akan muncul juga semuanya, ditambah nilai preferensi dan status kelayakan. Lalu yang terakhir ada laporan perankingan. Laporan perankingan ini akan muncul ranking dari peringkat 1 sampai peringkat terakhir, yang mana totalnya ada 103 ranking sesuai dengan data nasabahnya. Itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.